Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di kelas yang insya Allah diberkahi olehnya. Untuk yang kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Duhrina wa Maulana Muhammad, yang mana atas beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam Global, yakni Bapak Muhammad Mabruri Fauzi MA, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan semua yang insya Allah berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai halal tourism, potensi dan prospek industri pariwisata halal di Indonesia. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Imam Mikal Musadad, yang kedua ada Septian, yang ketiga ada Idahyani. Adapun submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengertian pariwisata, yang kedua ada pengertian halal tourism, yang ketiga ada pariwisata dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yang keempat ada konsep halal, yang kelima ada faktor pendorong pengembangan potensi wisata, yang keenam ada potensi daya tarik wisata, yang ketujuh ada objek dan infrastruktur pariwisata halal, dan yang terakhir ada Indonesia sebagai kiblat wisata halal di dunia. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Idahyani. Kepadanya dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian pariwisata. Wisata dalam bahasa Inggris adalah tour yang memiliki arti berdharma wisata atau berjalan-jalan melihat suatu pemandangan. Sedangkan secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata pari yang berarti halus. Halus yang dimaksud memiliki tata krama tinggi, dan wisata memiliki arti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati, dan mempelajari sesuatu. Materi selanjutnya yaitu pengertian halal turis. Pariwisata halal lebih banyak yang memaknai atau menyamakannya dengan wisata religi, yaitu kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat ibadah lainnya. Padahal pariwisata halal tidak hanya berfokus pada objek saja, tetapi perilaku saat melaksanakan perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya. Materi selanjutnya yaitu pariwisata dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Islam, yang pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umroh yang dilakukan sepanjang tahun ke Baitullah. Yang kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Yang ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Yang keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi misi Rasulullah dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi Muhammad menyebar ke seluruh dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Baik, untuk materi selanjutnya terkait konsep halal. Dalam Al-Quran, kata halal dan derivasinya disebut sebanyak 48 kali dan terdapat pada 20 surat serta mempunyai arti yang berbeda. Perbedaan arti kata halal di dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, yang memiliki arti yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua, yang memiliki makna atau arti yang berkaitan dengan perilaku, aktivitas, dan tindakan. Materi selanjutnya yaitu faktor pendorong pengembangan potensi wisata. Yang pertama
Ada kondisi alam seperti iklim, keadaan tanah, jenis bantuan dan morfologi, hidrosfer, jenis binatang dan tumbuhan. Yang kedua, ada pertunjukan menjadi salah satu daya tarik wisata yang mampu menarik wisatawan untuk datang ke suatu daerah tertentu, seperti pertunjukan tari, lagu daerah, kesenian daerah, upacara adat istiadat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterjangkauan berkaitan dengan usaha seseorang mencapai objek wisata. Semakin mudah objek wisata dijangkau, maka semakin banyak pula wisatawan yang berminat datang. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, pemilikan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata, antara lain lahan negara, lahan masyarakat, dan lahan pribadi. Yang kelima, ada sarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, akomodasi, penginapan, dan tempat makanan. Yang keenam, ada kesadaran masyarakat menjadi faktor yang cukup penting untuk pengembangan sebuah objek wisata. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengembangkan sebuah objek wisata, maka akan semakin tinggi pula potensi yang dimilikinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu potensi daya tarik wisata. Yang pertama, daya tarik budaya atau cultural attraction. Budaya adalah hasil rekayasa manusia berbentuk rasa, cipta, dan karsa manusia. Yang kedua, ada daya tarik wisata buatan, artificial attraction. Banyak dijumpai di perkotaan yang sengaja dibuat sebagai tempat rekreasi masyarakat yang tinggal di perkotaan, seperti museum, taman kota, taman ria, taman nostalgia, dan kolam pemandian. Yang ketiga, ada daya tarik wisata yang ditimbulkan oleh event, terbagi menjadi 5. Yang pertama, traditional institution. Institusi atau lembaga tradisional bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk dinikmati hal yang menjadi keunikannya atau digali informasinya. Seperti contoh adalah Subak, yaitu organisasi pengairan yang berada di Bali. Yang kedua, ada traditional lifestyle. Gaya hidup tradisional biasanya masih dipraktikkan oleh masyarakat yang tinggal di desa. Gaya hidup sehari-hari yang tampak seperti tradisi gotong royong, cara bertani, cara melaksanakan ritual adat, aktivitas keagamaan, menjadi tradisi yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Yang ketiga, historical heritage, peninggalan sejarah. Banyak terdapat situs dan tempat di Indonesia yang dahulunya memiliki peran dalam sejarah. Yang keempat, ada sport event. Sport event adalah suatu peristiwa yang terkait dengan olahraga. Events ini menarik banyak orang untuk menyaksikan events itu, baik dalam hal mencari kejuaraan maupun hanya sekedar eksibisi. Yang kelima, ada art creation. Seni kreasi kini berkembang hampir di seluruh penjuru dunia. Ajang bagi pelaku dan pencinta seni untuk berkreasi. Berbagai kegiatan seni kreasi menunjang ekonomi kreatif yang mengundang banyak orang untuk berkunjung. Tentunya adalah sebagai wisatawan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Septian, kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu objek dan infrastruktur pariwisata halal. Yang pertama yaitu objek wisata, destinasi atau sasaran kunjungan. Semua objek wisata yang ada dapat dikelola menjadi destinasi wisata halal selagi tidak ada faktor yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu destinasi wisata harus memiliki tujuan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan umum. Kedua, sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata harus dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang memadai, mudah dijangkau, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, destinasi wisata harus terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. B. Perhotelan, infrastruktur akomodasi. Sebagai pengunjung kegiatan pariwisata membutuhkan infrastruktur pendukung seperti
ketersediaan hotel untuk tempat menginap bagi para wisatawan. Bisnis perhotelan memiliki dua fungsi penting, yaitu menyediakan produk real dalam wujud penyediaan kamar dan fasilitasnya beserta konsumsi baik makanan maupun minuman. Selain itu juga menjual produk yang tidak tampak, yaitu layanan jasa yang bisa dirasakan oleh wisatawan. C. Restoran, infrastruktur kebutuhan konsumsi. Setiap usaha restoran memiliki sumber daya manusia, tempat dan objek yang dijual seperti jasa, makanan, dan minuman. Dalam aspek fikih, etika pelayanan harus berpakaian sopan dan sesuai syariat, menjaga aurat, tersedianya fasilitas ibadah yang memadai, adanya daftar harga tiap produk yang dijual, adanya label halal pada tiap makanan yang disajikan, dan lain sebagainya. D. Travel, infrastruktur biro perjalanan dan transportasi. Biro perjalanan harus memberikan pelayanan sesuai dengan etika Islam, memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berhenti di titik tertentu untuk istirahat, makan dan melaksanakan ibadah salat. Rumah makan yang digunakan untuk aktivitas tersebut juga harus memiliki standar restoran atau rumah makan halal sebagai sarana pendukung perjalanan wisata halal. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan sebagai salah satu bentuk pelayanan excellent dari sebuah usaha transportasi agar tercipta kesan perusahaan yang digunakan mengedepankan etika Islam. E. Sumber daya manusia atau human resource. Manusia menjadi daya dukung kegiatan pariwisata yang sangat krusial, baik kemampuannya sebagai pengusaha, pemangku kebijakan, pembangun wisatawan, atau pramuwisata, kaum intelektual, dan masyarakat luas. Semua unsur sumber daya manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Untuk yang tidak kalah penting untuk disoroti adalah seorang pemandu wisata atau pramuwisata dalam perannya menyukseskan pembangunan pariwisata halal. Bagaimana cara berpakaian, menentukan tarif jasa ketika memandu harus transparan untuk menciptakan kenyamanan antara pramuwisata dan wisatawan. Materi selanjutnya yaitu Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia, 1,2 juta diantaranya adalah Muslim, yang tentunya mengharapkan wisata berbasis syariah. Dengan wisata halal, mereka akan mudah menemukan makanan halal dan tempat ibadah. Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan semata untuk menarik wisata asing hingga meningkatkan jumlah kunjungan per tahun. Keinginan dari turis domestik juga menjadi alasan karena menurut Kemenparekraf, semakin banyak wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan mereka akan wisata halal. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.